Selamat malam, saya atas nama Rinil Safelina Nabaswaja dengan NIM 2003030103 kelas C semester 2 jurusan Sosiologi. Pada malam hari ini saya akan menayangkan video parodi untuk memenuhi tugas UAS Sosiologi Komunikasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, sesuai dengan pertemuan kemarin yang telah Ibu janjikan, bahwa hari ini kita akan membahas tentang bencana alam. Apakah kalian sudah siap? Baik, bencana alam itu merupakan suatu kejadian yang disebabkan oleh alam maupun kelalaian manusia. Tanah longsor, gempa bumi, puting beliung, tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi, kekeringan, serta gelombang pasang adalah bencana yang disebabkan oleh alam. Sementara itu, aksi teror, konflik, kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, dan kebakaran hutan merupakan bencana akibat kelalaian manusia. Bencana yang disebabkan oleh alam dan kelalaian manusia sama-sama menimbulkan kerugian terhadap lingkungan perekonomian. Bencana alam maupun bentuknya memang tidak diinginkan. Sayangnya kejadian pun terus terjadi. Berbagai usaha tidak dianggap dan maksimal dalam kenyataan sering tidak terelakkan. Masih bisa mengerti meskipun itu berarti menderita. Banyak masalah yang berkaitan dengan bencana alam, kehilangan dan kerugian, termasuk yang paling sering harus dialami bersama datangnya bencana itu. Harta benda dan manusia terpaksa harus direlakan dan itu semua bukan masalah yang mudah. Arti mudah dapat dipahami dan mudah diterima oleh mereka yang mengalami. Banyak saja harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, dipelihara bertahun-tahun dan lenyap seketika. Bencana alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alam yang dalam suatu peristiwa fisik seperti letusan gunung, gempa bumi, tanah longsor, dan aktivitas manusia, bencana dan juga aktivitas yang sebagainya yang diakibatkan oleh gejala alam. Sebenarnya gejala alam berupa gejala alam yang sangat alamiah dan biasa terjadi pada bumi. Namun, hanya ketika gejala alam tersebut melanda manusia, taruhannya adalah nyawa dan segala produk budidaya atau kepemilikan harta dan benda yang kita baru dan menyebutnya sebagai bencana. Kerugian yang dapat dihasilkan tergantung pada kemampuan untuk mencegah atau menghindari bencana dari daya tahan mereka. Pemahaman ini berhubungan dengan pernyataan bencana muncul bila ancaman bahaya bertemu dengan ketidakberdayaan. Dengan demikian, aktivitas alam yang Namun, dengan demikian pada daerah yang memiliki tingkat bahaya yang tinggi, serta memiliki kerentanan atau kerawahan yang juga sangat tinggi dan tidak akan memberi dampak yang hebat jika manusia yang berada di sana memiliki ketahanan terhadap bencana. Konsep ketahanan bencana merupakan valuasi kemampuan sistem dan infrastruktur untuk mendeteksi, mencegah, dan menangani tantangan-tantangan serius yang hadir. Dengan demikian, meskipun daerah tersebut rawan bencana, dengan jumlah penduduk yang besar jika diimbangi dan ketahanan yang terhadap bencana yang cukup. Klasifikasi bencana alam. Klasifikasi bencana alam berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, bencana alam geologis. Bencana ini disebabkan oleh gaya-gaya yang berasal dari dalam bumi atau gaya endogen. Yang termasuk dalam bencana alam geologis adalah gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Yang kedua, bencana alam klimatologis. Bencana alam klimatologis merupakan bencana alam yang disebabkan oleh faktor angin dan hujan. Contoh bencana alam klimatologis adalah banjir badai, banjir bandang, angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran alami hutan atau bukan dikarenakan oleh manusia. Gerakan tanah longsor termasuk juga bencana alam walaupun pemicu umumnya adalah faktor klimatologis hutan. Tapi gejala awalnya dimulai dari kondisi geologis atau jenis karakteristik tanah serta batuan dan sebagainya.
Yang ketiga, bencana alam ekstraterestrialisasi atau macam-macam bencana alam yang di sekitar kita. Yang pertama, banjir. Banjir adalah bencana yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dengan tidak diimbangi dengan saluran pembuangan air yang memadai, sehingga merendam wilayah-wilayah yang tidak dikehendaki oleh orang-orang yang ada di sana. Banjir bisa juga terjadi karena jebolnya sistem aliran air yang ada sehingga daerah yang rendah terkena dampak kiriman banjir. Jenis-jenis banjir. Banjir merugikan banyak pihak berdasarkan sumber air yang menjadi penampungan di bumi. Jenis banjir dibedakan menjadi 3. Yang pertama, banjir sungai, terjadi karena air sungai yang meluap. Yang kedua, banjir danau, terjadi karena air danau yang meluap atau bendungan yang jebol. Yang ketiga, banjir laut pasang. Banjir lautan pasang terjadi antara akibat adanya badai dan gempa bumi. Penyebab terjadinya banjir. Yang pertama, penerbangan hutan secara liar yang tanpa ada reboisasi. Yang kedua, pendangkalan sungai. Yang ketiga, pembuangan sampah yang sembarang, baik ke sungai maupun ke gorong-gorong. Yang keempat, pembuatan saluran air yang tidak memenuhi syarat. Yang kelima, pembuatan tanggul yang kurang baik. Yang keenam, air laut sungai dan danau yang meluap dan mengarungi daratan. Dampak dari banjir. Yang pertama, rusaknya area pemukiman warga. Yang kedua, sulitnya mendapatkan air bersih. Yang ketiga, rusaknya sarana prasarana penduduk. Yang keempat, rusaknya area pertanian. Yang kelima, timbulnya penyakit-penyakit. Yang keenam, cara untuk mengantisipasi banjir. Untuk mengantisipasi banjir, banyak hal yang harus dilakukan, di antara lain, membersihkan saluran air dari sampah yang dapat menyumbat air, sehingga menyebabkan terjadinya banjir. Yang kedua, menggeruk sungai dan endapan-endapan dan menambah daya tampung air. Yang ketiga, membangun rute-rute drainase alternatif atau kanal-kanal sungai yang baru dalam sistem-sistem pipa, sehingga dapat mencegah beban yang terlebih dalam sungai. Yang keempat, tidak mendirikan bangunan pada wilayah atau area yang menjadi daerah lokasi penyerapan air. Yang kelima, tidak menebang pohon di hutan karena hutan dapat gundul dan tidak sulit menyerap air. Sehingga jika terjadinya hujan lebat secara terus-menerus, air tidak dapat diserap secara langsung melalui tanah, bahkan akan mengerus tanah. Hal ini pula dapat menyebabkan tanah menjadi longsor. Yang keenam, membuat tembok-tembok penahan dan tanggul-tanggul di sepanjang sungai dan dapat meningkatkan ketinggian air yang tidak dapat masuk ke dalam daratan. Bencana alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alam atau suatu peristiwa fisik sebagai letusan gunung, gempa bumi, tanah longsor, dan aktivitas manusia karena ketidakberdayaan manusia, akibatnya kurang baik dan manajemen keadaan darurat, sehingga menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian. Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kemampuan untuk mencegah atau menghindari bencana dan daya tahan mereka. Klasifikasi bencana alam berdasarkan penyebab dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologis, bencana alam klimatologis, bencana alam ekstraterestrialisasi. Sedangkan macam-macam bencana alam yang ada di sekitar kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemanasan global, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran liar, banjir, tsunami, bencana alam yang terkait cuaca, tornado, dan juga kemarau. Besarnya potensi kerugian dan juga bergantung pada bentuk bahayanya sendiri. Mulai dari kebanjiran yang tidak mengancam bangunan individu, sampai peristiwa tsunami yang berpotensi mengakhiri peradaban umat manusia. Mari kita lestarikan lingkungan dan menggunakan dengan menjaga sumber daya manusia dengan tepat. Dengan melestarikan lingkungan, maka kita akan dilestarikan pula. Baik, sekian video parodi yang saya tayangkan. Terima kasih.